Para salafus salih dulu, orang-orang dulu, selalu dalam perbualan mereka, dalam perjumpaan mereka, setiap kali ketemu, dalam obrolan, sembang-sembang, ngomong-ngomong, mereka cerita tentang malaikat maut, mereka cerita tentang kematian. Kita hari ini lain ya, bercerita dengan kawan tentang rumah, tentang saham, tentang kerja, tentang ini, tentang itu, tentang dunia lah. Sedikit betul tentang akhirat. Salah seorangnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah. Khalifah itu kalau zaman sekarang presiden lah ya, atau perdana menteri, atau gubernur. Tapi dia adalah khalifah yang memang berkuasa untuk mengurus, mentadbir. Di bawah kuasa kekhalifahannya itu, rakyat di bawah kepemimpinannya itu tunduk patuh kepada perintah dan arahan sang khalifah. Itu kuasa khalifah. Dan khalifah ini adalah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal zuhud, takwa dan wara. Satu hari dia menulis surat. Surat ini berupa pesan. Pesan yang disampaikan kepada sahabat-sahabat. Isi surat itu sungguh sangat menarik. Dia menulis dalam sepucuk suratnya untuk para sahabat-sahabatnya. Amma ba'du. Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa dunia ini adalah negeri tempat sementara dan akhirat juga yang kekal buat selama-lamanya. Aku nasihatkan kepadamu supaya kamu tetap bertakwa kepada Allah. Jadikanlah takwa dan wara sebagai bekal untuk menemui Allah. Wallahu a'lam. Telah sampai berita kepadaku bahwa pasti tiap seorang tanpa kecuali termasuk kamu akan mengalami kematian, akan menempuh ambang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ali Imran 185. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada ini semuanya akan binasa. Surah Ar-Rahman ayat 20. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimanakah sekiranya kamu melihat betapa ngeri dan dahsyatnya ketika para malaikat mematikan orang-orang kafir, mereka memukul wajah-wajah dan muka mereka serta belakang punggung mereka. Surah Muhammad ayat 20. Telah sampai kepadaku berita, wallahu a'lam, bahwa para malaikat-malaikat itu menyiksa dan memukul orang-orang kafir dengan cemeti dari api. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diperintahkan untuk mencabut nyawamu, dia akan mematikan kamu. Kemudian kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. As-Sajdah ayat 11. Wallahu a'lam. Telah sampai berita kepadaku bahwa kepala malaikat maut itu di langit, sedangkan kedua kakinya terpacak di bumi. Wallahu a'lam. Telah sampai berita kepadaku bahwa dunia dan seluruh isinya di tangan malaikat maut hanyalah seperti satu mangkuk makanan yang berada di hadapan kalian. Wallahu a'lam. Telah sampai berita kepadaku bahwa dunia dan seluruh isinya, manusia, jin, syaitan, hewan, dan binatang melata, daratannya, lautannya, itu berada di antara dua lutut malaikat maut, sama seperti sebiji telur atau sebutir telur yang berada di antara dua kaki kalian. Wallahu a'lam. Telah sampai berita kepadaku
Bahwa malaikat maut memandang wajah seluruh penduduk bumi ini 366 kali. Wallahu a'lam. Malaikat maut itu melihat kepada semua rumah-rumah yang ada di bawah kolong langit ini sebanyak 600 kali. Wallahu a'lam. Bahwa malaikat maut itu mempunyai prajurit-prajurit, mempunyai pembantu-pembantu yang sangat banyak sekali. Jikalau satu di antara prajurit dan pembantu malaikat maut itu diperintahkan untuk menelan langit dan bumi dengan sekali telan saja, niscaya akan dia lakukannya. Wallahu a'lam. Telah sampai berita kepadaku bahwa malaikat maut adalah malaikat yang sangat ditakuti oleh semua malaikat-malaikat di langit. Malaikat-malaikat Hamlatul Arsy sangat takut kepada malaikat maut sebagaimana takutmu kepada binatang buas. Wallahu a'lam. Bahwa malaikat maut itu mencabut nyawa seseorang dari ujung anggotanya, kemudian sendi-sendi ruasnya, urat-uratnya, rambut-rambutnya. Tiap-tiap kali nyawa itu ditarik melalui persendian-persendian, maka rasa sakit tiap-tiap persendian itu lebih sakit daripada tetakan pedang 1000 kali. Wallahu a'lam. Bahwa jikalau rasa sakit sehelai rambut orang yang mati itu diletakkan di atas langit atau bumi, niscaya akan melelehlah langit dan bumi karena tak kuasa menanggungkan sakitnya. Wallahu a'lam. Bahwa malaikat maut itu apabila datang hendak mencabut nyawa seorang yang beriman, dia datang membawa kain kafan dari sutra dengan bau semerbak yang lebih wangi dari kasturi. Tetapi jikalau ia datang mencabut nyawa seorang yang kafir, ia datang dengan muka hitam, bau busuk lebih busuk daripada bau bangkai, membawa tembikar dari api, dipukul dengan cemeti besi. Wassalamualaikum. Begitu surat. Ini surat luar biasa. Saya katakan luar biasa, jarang ada orang menulis surat seperti itu ya. Surat yang ditulis oleh seorang khalifah. Seorang khalifah, seorang pemimpin menulis surat, dikirimkan surat itu sebagai satu amanat, wasiat kepada semua sahabat-sahabatnya, kepada semua pengikut-pengikutnya. Kalau ada barangkali pemimpin hari ini yang berbuat seperti yang dibuat, melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini, mungkin orang akan mengatakan itu pemimpin gila, itu ya, pemimpin gila. Hampir pasti saya katakan tidak ada pemimpin hari ini yang mengingatkan rakyatnya supaya takut kepada Allah, supaya bersedia menghadapi mati, supaya berhati-hati dalam hidup, tidak gelojoh dan sembrono melakukan dosa dan maksiat. Hampir pasti saya katakan jarang atau mungkin tidak ada pemimpin yang mengingatkan rakyatnya seperti itu. Yang ada ya minta maaflah itu pemimpin yang mengajak berpesta, ya, bergoyang, berdangdut, bernyanyi, bersenang-senang. Ceritanya ya tidak lain, tidak bukan pembangunan, ekonomi, hidup. Itulah yang ada. Sehingga para pelaku maksiat, pelaku kejahatan tidak sedikit pun merasa takut, usahakan pula mereka menyesal, apalagi bertaubat kepada Allah. Makin hari jumlah dan bilangan orang yang berani berbuat dosa ini makin banyak. Saya katakan berani ya. Orang berbuat dosa berani, nekat, bangga lagi. Tidak sedikit pun ada perasaan takut.
Jadi mudah-mudahan pertanyaan, kenalkah Anda siapakah malaikat maut itu atau malakul maut itu, telah terjawab walaupun tidak lengkap, kurang-kurangnya telah tergambar, terpola dalam ingatan kita. Begitu malaikat maut. Dia akan datang nanti menjelang kematian kita. Datang saja begitu. Mudah-mudahan kedatangannya kita sambut dengan iman, dengan amal soleh. Sementara menunggu dia datang, mari kita memperbaharui taubat kita kepada Allah. Banyak-banyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Senantiasa bersedia, senantiasa bersiap-siap. Karena kedatangannya tanpa notis, tanpa pemberitahu. Kedatangannya tiba-tiba saja, sekonyong-konyong saja. Mungkin datang ketika kita sedang tidur, sedang makan, sedang berjalan. Dia datang juga. Dan kedatangannya tidak dapat ditolak. Kedatangannya tidak dapat dirayu supaya menangguhkan, melewatkan atau mengundurkan. Kedatangannya tidak dapat dibujuk dengan apa saja pun, dengan cara apapun. Tidak dapat ditangguhkan dan juga tidak dapat dicepatkan. Sebelum datang, ia tidak dapat diminta supaya cepat datang. Dan setelah datang, dia pasti datang. Dia akan datang tepat pada waktunya. Itulah malaikat maut. Semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مقرا بالذنوب وقد دعاك مقرا بالذنوب وقد دعاك إلهي عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك